Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derajat Arsadullah, NIM 202302070037. Saya dari program Pendidikan Jasmani semester 1. Definisi filosofis bermain menurut saya. Filosofis bermain adalah suatu aktivitas yang bisa membuat orang itu senang, di mana bermain itu rata-rata dilakukan oleh anak-anak, karena dengan bermain anak-anak dapat mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka sehingga menjadi lebih kreatif. Melalui bermain juga seorang anak dapat menjelajahi bahasa, ide, hubungan sebab akibat, emosi, imajinasi, serta interaksi sosial. Sebutkan tujuan-tujuan dan partisipasi anak dalam bermain. Tujuan dan partisipasi anak yaitu: 1. Sebagai sarana bagi anak untuk bereksperimen sehingga mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru. 2. Sebagai sarana melatih anak beradaptasi dengan lingkungan. 3. Sebagai sarana peniruan bagi anak karena bebas berekspresi menirukan berbagai hal yang ada dalam imajinasinya. 4. Sebagai sarana bagi anak untuk bereksplorasi sehingga rasa keingintahuannya terpenuhi. Makna bermain dalam pendidikan menurut saya. Makna bermain memiliki fungsi dan manfaat bagi anak, yaitu dapat mengasah keterampilan fisik, kreativitas, kepribadian, serta dapat mengembangkan seluruh aspek pengembangan dalam diri anak. Selain itu, dengan bermain dapat menstimulasi indera anak menjadi sarana untuk dapat mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Sejarah sepak bola dunia. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Pada masa dinasti Han, masyarakat Cina diketahui sudah mengenal permainan menggiring bola kulit dengan menendangnya ke gawang berbentuk jaring kecil. Permainan bola itu disebut dengan Suzhu. Namun, olahraga yang di kemudian hari disebut sebagai sepak bola itu dulunya tak dimainkan oleh masyarakat biasa. Pada saat itu, sepak bola dimainkan oleh tentara Tiongkok untuk menjaga fisiknya. Di sisi lain, mereka juga bermain sebagai sarana hiburan ketika ada perayaan ulang tahun kaisar. Di negara lain juga ditemukan permainan serupa, tepatnya di Jepang. Di Cina disebut Suzhu. Maka permainan bola di Jepang saat itu dikenal dengan kemari. Mirip dengan Cina, pada waktu itu orang Jepang memainkannya dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit kijang. Berdasarkan catatan sejarah, tidak hanya Cina dan Jepang, tapi permainan sepak bola kuno juga ditemukan di negara-negara lain seperti Romawi, Inggris, Meksiko, Amerika Tengah sampai ke Mesir kuno, yang sudah memakai sepak bola dengan memakai bola yang terbuat dari karet. Sepak bola mulai dikenal di lingkungan sekolah. Seiring berkembangnya zaman, sepak bola kemudian tak hanya dikenal di wilayah kecil saja, melainkan dikenal di lingkungan universitas dan sekolah. Perkembangan dimulai terlihat pada tahun 1815 dan terus berkembang hingga menjelang tahun 1900. Saat itu, sepak bola modern mulai berkembang di Inggris setelah diadakan pertemuan oleh 11 wakil dari perkumpulan sepak bola yang ada di Football Association Freemasons Stafford di London pada tahun 1863. Hasil pertemuan kemudian menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam permainan sepak bola di Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Sepak bola kian populer setelah pelaut
pedagang, dan tentara Inggris mulai mengenalnya di sepanjang abad ke-19 sampai akhirnya pada tahun 1904 sejalan dengan perkembangan sepak bola di negara-negara Eropa terbentuklah asosiasi tertinggi sepak bola dunia, yaitu dinamakan Federasi Internasional The Football Association yang biasa kita sebut FIFA. Sejarah sepak bola di Indonesia. Di Indonesia sendiri, permainan sepak bola modern diketahui dibawa oleh Belanda pada zaman penjajahan. Organisasi sepak bola yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Netherlands Indische Voetbal Bond atau bisa disingkat NIVB. Pada masa itu, sepak bola di Pulau Jawa hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan masyarakat terpelajar yang memiliki akses. Artinya, sepak bola modern belum menjadi olahraga yang merakyat. Kemudian, seiring berkembangnya sepak bola di dunia, olahraga itu juga kian berkembang di Indonesia. Tercatat pada tahun 1915 mulai bermunculan klub-klub sepak bola yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Lalu, pada tahun 1920, klub seperti WMS Jakarta dan Surabaya berhasil menjadi klub terhebat dalam persepak bolaan Hindia Belanda. Beberapa tahun setelah itu, dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau biasa kita sebut PSSI yang didirikan di Yogyakarta pada 19 April 1930. Pemimpin PSSI kala itu adalah Soeratin Sosro Soegondo sebagai dilansir dari laman resmi PSSI. Didirikan PSSI ini memiliki tujuan untuk menggunakan sepak bola sebagai alat untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan menentang penjajah Belanda. Setelah berdirinya PSSI, kompetisi tahunan di Indonesia mulai berjalan, mulai dari tahun 1931 hingga 1941. Kompetisi berhenti pada tahun 1942 hingga 1950. Saat Jepang mulai masuk menjajah Indonesia hingga masa awal kemerdekaan. Baru setelah itu tahun 1951 PSSI kembali berjalan. Peraturan dalam permainan sepak bola. 1. Aturan waktu permainan. Lama normal permainan sepak bola lazimnya adalah 2 kali 45 menit. Durasi istirahat pada jeda antar babak maksimal 15 menit. Jika skor kedua tim masih seri, akan diadakan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Apabila dalam durasi ditambahan itu skor permainan masih sama, wasit akan mengadakan adu penalti antara kedua tim sampai salah satu tim mencetak gol lebih banyak. 2. Aturan mencetak gol. Tim yang mencetak gol paling banyak dinyatakan sebagai tim pemenang. Gol baru dinyatakan sah apabila bola melewati garis gawang dengan tendangan atau sundulan kepala, bukan lemparan atau pukulan tangan. 3. Kick off. Pertandingan sepak bola dimulai dengan kick off melalui tim yang ditunjuk. Aturan kick off ini diambil secara bergantian di babak pertama dan babak kedua. Kick off dilakukan 2 kali, yaitu ketika memulai babak pertama dan babak kedua. 4. Offside. Offside merupakan aturan yang melarang pemain berada di belakang pemain bertahan terakhir, terutama saat bola dioperkan ke arahnya oleh teman setim. Anggota badan yang terhitung dalam posisi offside
mencakup kepala, badan, dan kaki. Tangan dan lengan tidak termasuk di dalamnya. Hal itu sesuai dengan peraturan sepak bola FIFA terbaru. Nomor 5, lemparan ke dalam atau throw in. Saat bola keluar dari garis samping lapangan, akan ada lemparan ke dalam atau throw in. Tim yang memperoleh throw in adalah tim yang tidak menyentuh bola terakhir sebelum melewati garis. 6. Kartu kuning adalah kartu yang diberikan oleh wasit kepada pemain yang melakukan pelanggaran ringan atau tidak sportif. Nomor 7. Kartu merah. Pemain yang melakukan pelanggaran keras dalam olahraga sepak bola akan mendapatkan kartu merah. Seorang pemain mendapatkan hukuman kartu merah otomatis harus keluar dari lapangan. Dalam kompetisi, pemain yang diganjar kartu merah juga dilarang bermain dalam 1 atau 2 laga berikutnya. Tindakan yang bisa membuat pemain memperoleh kartu merah adalah pelanggaran keras yang berisiko mencelakakan pemain lawan. 8. Tendangan bebas atau free kick. Aturan tendangan bebas atau free kick dalam sepak bola terbagi menjadi 2, yaitu tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Tendangan bebas langsung merupakan tendangan bebas yang diarahkan langsung ke gawang tanpa menyentuh teman setim sebelumnya. Sementara itu, tendangan bebas tidak langsung adalah tendangan bebas yang harus menyentuh teman setim yang lain, baru kemudian ditembakkan ke gawang. Nomor 9. Penalti. Tendangan penalti dilakukan ketika seorang pemain lawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penaltinya sendiri. Seorang penendang akan menembakkan bola yang diletakkan di titik penalti ke arah gawang yang hanya dijaga oleh kiper lawan. Nomor 10. Tendangan sudut. Tendangan sudut dilakukan ketika bola terakhir disentuh oleh tim yang bertahan dan melewati garis gawang. Garis gawang ini adalah garis yang sejajar dengan garis gol, tetapi tidak berada di bawah gawang. Nomor 11. Tendangan gawang. Saat bola melewati garis gawang, tetapi yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang menyerang, maka tendangan gawang akan diberikan kepada tim yang bertahan. Nomor 12. Jumlah pemain. Normalnya ada 22 pemain yang berlaga dalam sebuah pertandingan, atau setiap tim memiliki 11 pemain. 13. Pergantian pemain. Jumlah pergantian pemain untuk masing-masing tim dalam suatu laga maksimal 5 orang. Nomor 14. Handsball. Handsball adalah pelanggaran yang disebabkan oleh persentuhan bola dengan tangan pemain. Berdasarkan peraturan resmi sepak bola terbaru yang dirilis FIFA, persentuhan tersebut mencakup mulai dari lengan hingga ujung jari. Sementara itu, pundak dan bahu tidak termasuk di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.